Halo kabar semuanya, hari ini kita edisi spesial karena kita pada tempat yang saya pikir luar biasa. Ini ada di Rumah Budaya Cantingan. Di tempat ini dulu melahirkan banyak orang-orang hebat, khususnya di budayawan, seniman, yang sampai berkaliber internasional. Dan berharap juga di ruangan, di suasana seperti ini, kita akan banyak menghasilkan lagi sejarah-sejarah yang ditulurkan oleh orang-orang hebat di Sidoarjo untuk kemajuan Sidoarjo. Dan kali ini kita juga edisi spesial juga bersama teman-teman yang saya pikir sudah familiar untuk orang-orang di khususnya di dunia politik Sidoarjo. Ada teman-teman dari Bawaslu Sidoarjo. Ini ada Pak Rasul, ada Pak Jamil. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Kok gak semangat gini? Baik, alhamdulillah. Semangat dong. Mau punya gawe besar ya, harus sehat ya. Ya. Ini kita bicara banyak lah, kita mulai mungkin ya. Kalau ngomong Pak Rasul, Pak Jamil ini dikenal kalau teman-teman ini banyak ditakuti oleh orang-orang partai, khususnya untuk teman-teman yang berkecimpung di politik. Dengar, ya. Dengar namanya Pak Rasul udah banyak. Aduh, pasti urusan lagi dengan Bawaslu, urusan lagi dengan Bawaslu. Pernah semacam itu ya, punya gambar kayak gitu. Pak Rasul, gimana? Ya, apa yang namanya antara pengawas dengan peserta pemilu itu pasti terjalin komunikasi. Namun yang sering terjadi adalah miskomunikasi. Itu. Miskomunikasi artinya apa? Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya harus dijalani dengan baik dan benar, tetapi peserta pemilu itu melakukan sesuatu di luar ketentuan. Ya. Kami sebagai pengawas pemilu maka selayaknya untuk menindaklanjuti adanya hal yang melanggar terhadap ketentuan itu. Ya. Masih dalam koridor sebenarnya ya. Terkait dengan solusi-solusi yang mungkin bisa diambil oleh Bawaslu sebenarnya tidak terlalu atraktif karena itu sifatnya normatif sekali. Ya. Hanya kesadaran daripada peserta pemilu untuk hadir memberikan klarifikasi itu kadang-kadang menjadi miskomunikasi. Seakan-akan itu menjadi ancaman terberat bagi peserta pemilu jika diundang untuk dimintai keterangan. Pasti kalau dia udah ada surat panggilan itu udah kemana-mana pikirannya. Sebenarnya itulah letaknya miskomunikasi. Kami dari Bawaslu sebenarnya tidak serta-merta mengadakan justifikasi tanpa adanya norma-norma yang ada atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tetap kami dalam koridor norma-norma atau ketentuan yang ada. Itu. Berarti persoalannya dalam miskomunikasi. Ketika teman-teman partai mencoba melakukan tugas-tugas kepartaiannya ketika ini bersentuhan dengan regulasi. Sebenarnya hal ini bisa diselesaikan, dikomunikasikan. Berarti memang ada ruang yang kurang sebenarnya kalau bisa dibilang gitu. Atau memang sosialisasinya gimana? Jadi itu awalnya, mindset awal atau persepsi dari peserta pemilu itu yang kadang-kadang bukan tidak memahami, tetapi kadang-kadang tidak memperhatikan tata cara dan prosedur dalam proses-proses penanganan dan pengawasan yang kami jalankan. Bukan karena sosialisasi, tetapi karena memang ini menjadi persoalan di partai politik dan peserta pemilu. Karena kalau kita undang, itu yang hadir itu mungkin kesekretariatan, staf-stafnya, sehingga tidak nyampe kepada pemimpin-pemimpin yang mengambil kebijakan-kebijakan itu. Ini menjadi juga perhatian ke depan bahwa sebenarnya kami menginginkan para pemimpin partai politik itu bisa menjalankan fungsinya, yaitu pendidikan politik, termasuk juga tata cara prosedur bagaimana menjadi peserta pemilu dalam proses kontestasi ini. Itu yang penting. Kalau Pak Jamil terhadap situasi seperti ini dari sisi teman partai mungkin ya agak mencoba menyiasati regulasi misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya tidak menabrak ya. Coba sedikit lah mencari ruang di situ, celah-celah dari sisi hukum misalnya regulasi yang ada. Ya. Pada intinya memang semua orang tidak ingin diawasi kan. Ya. Karena pengawasan itu kan mengurangi kebebasan seseorang. Maka wajar kalau kemudian para peserta pemilu khususnya ketar-ketir terhadap Bawaslu itu wajar karena memang tidak ingin diawasi. Tetapi betul saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rasul. Sebetulnya ketika Bawaslu itu memanggil, dalam bahasa pesantrennya mungkin hanya tabayun saja, ya, ingin mengklarifikasi
apakah memang betul terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian memang betul terjadi, ya proses tetap berjalan Ya, sih, tetap normatif berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita punya kewenangan dan peserta pemilu, para masyarakat yang lain itu juga punya hak-hak, saya pikir. Hak dilindungi oleh hukum, hak dilindungi oleh negara. Jadi jangan takutlah. Mereka punya hak, kita punya kewenangan. Ya. Bagaimana antara hak dengan kewenangan ini bisa kemudian ya diperjuangkan masing-masing. Ya. Bawaslu akan menjalankan kewenangannya. Mereka yang punya hak silakan perjuangkan haknya. Itu saja saya pikir. Sebenarnya tinggal ini aja sih. Kalau ada sebenarnya sudah ada titik temu, berarti ada ruang komunikasi yang kurang intens, berarti gitu kan? Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Karena kalau seperti itu penyelesaian hukum itu kan kompromistis. Penegakan hukum ya harus ditegakkan sebagaimana Sebelum itu, peraturan harusnya sebelum itu kan, perundang-undangan, sebelum kan itu begitu. terjadi komunikasi itu. Kalau memang untuk mengarah pada pencegahan itu harus itu. Ya, Ada komunikasi dari Bawaslu, mungkin ada sosialisasi apa saja yang kemudian termasuk pelanggaran-pelanggaran, sehingga ini menjadi titik-titik yang perlu dihindari oleh peserta pemilu atau oleh masyarakat. Karena pemilih itu juga berpotensi untuk melanggar kan. Ya. Jadi bukan hanya peserta pemilu. Kalau itu kemudian kita sosialisasikan, kita komunikasikan terhadap berbagai subjek hukum yang sekiranya akan melanggar, oke. ya. Tetapi kalau sudah ada terjadi pelanggaran, sudah terjadi pro justisia penegakan hukum, ya kita tegak lurus dengan penegakan hukum itu, bukan kompromistis. Ya. Kalau cerita kemarin kita flashback ke pemilu 2019, banyak sekali persoalan hukum ditangani teman-teman di Bawaslu ya. Ya. Kalau nggak salah sampai lebih dari berkali-kali lah, lebih dari 10 Ya, kalau saya ya. ingat itu kan. Ya. Proses-proses sampai harus ada mediasi macam-macam. Ya. Itu sebenarnya kalau ngomong tempat lain nggak banyak terjadi. Tapi kalau Sidoarjo luar biasa dinamisnya gitu. Iya. Itu persoalan memang di Sidoarjo sendiri secara masyarakatnya yang mungkin agak pandai atau melek ya secara regulasi ya, atau memang ini memang karakter orang Sidoarjo seperti itu. Kalau bicara tentang karakter misalnya. Saya nggak tahu ya kalau kemudian mungkin Mas Anang punya perbandingan dengan kabupaten lain gitu loh. Tetapi yang saya tahu memang di sengketa itu saja Sidoarjo ini saya yakin itu terbesar, terbanyak se-Indonesia. Ya. Karena kita menangani, saya memang koordinasi sengketa. Ya. Sengketa proses pemilu itu saja kurang lebih sekitar 11 sengketa yang kita tangani untuk pemilihan umum. Ya. Kalau pilkada kemarin nggak ada. Ya relatif aman ya. Pilkada kemarin nggak ada sengketa. Pelanggaran apalagi? Ya, pelanggaran itu kan memang terutama di waktu kampanye itu di tangannya Mas Agung karena koordif penanganan pelanggaran. Ya. Itu juga memang banyak yang kemudian kita panggil, kita klarifikasi, dan mungkin masifnya penanganan pelanggaran di Sidoarjo ya bisa jadi karena pemberitaan sajalah. Saya yakin di daerah-daerah lain juga banyak juga kalau pelanggaran. Ya. Kalau sengketa itu kan memang tidak bisa dicegah pada intinya. Ya. Karena sengketa itu objeknya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau KPU waktunya mengeluarkan keputusan, apakah bisa dicegah? Kan begitu. Ya. Nah, keputusan itu ketika kemudian merugikan orang lain atau peserta pemilu, itu yang kemudian berpotensi untuk disengketakan ke Bawaslu. Dan itu saya pikir nggak bisa dicegah. Meskipun undang-undangnya itu ada yang mengatakan pencegahan terhadap sengketa. Tetapi menurut saya memang nggak bisa dicegah. Gitu loh. Kita kembali lagi 2019 dengan Undang-Undang 7 nomor Undang 7 tahun 2017. Nah ini pemilu 2024 pakai undang-undang yang sama. Artinya potensi yang terjadi di 2019 itu juga akan kemudian terjadi nanti di 2024 dengan regulasi yang sama ya. Potensi seperti itu. Pak Rosul melihat potensi itu nggak? Jadi potensi itu ada beberapa penyebab. Di 2019 ada konstruksi undang-undang dan peraturan yang kontradiktif yang dikeluarkan oleh KPU, di mana di situ terkait dengan korupsi. Narapidana korupsi itu langsung tidak diperbolehkan dan melalui peraturan KPU. Bagi mereka yang sudah masuk terlibat dalam proses korupsi itu, setelah putusan MK itu maka diperbolehkan. Nah, ini menjadi sengketa. Ya.
Jadi ada sengketa yang berpotensi disebabkan karena adanya kontradiksi regulasi. Terus berikutnya bahwa untuk pemilu 2024 ini 2024 ini sama masih memakai adjudikasi persidangan yang kita tempuh. Makanya kenapa banyak hal-hal yang sifatnya tersiar atau terpublish melalui persidangan sehingga hal itu sangat mencuat dalam proses publikasinya. Karena memang potensi perbedaannya, kalau pilkada kita tidak adjudikasi, tidak melalui persidangan, tetapi kalau pemilu juga melalui adjudikasi. Jadi dua hal ini yang kadang menjadi hiruk pikuknya pemilu di Sidoarjo. Gitu, Mas Tang. Ya, dan kaitannya nanti ini juga kita ngomong situasi yang duplikasi lah, 2019 dibawa ke 2024. Itu kalau kemungkinan dengan situasi yang sama, itu juga akan berpotensi misalnya kayak gitu kalau ngomong soal regulasinya sama. Ya. Nah, kaitannya dengan ini tentu ada banyak evaluasi lah, ada banyak pembelajaran dari kasus 2019. Untuk teman-teman Bawaslu sendiri terkait dengan itu, misalnya komunikasi dengan KPU, misalnya di tingkat Sidoarjo. Jadi bagi kami ya, khususnya saya yang dari divisi pengawasan atau pencegahan, sekarang Bawaslu itu lagi mengoptimalkan proses pencegahan melalui satu ya, kami meminta kepada partai politik untuk ikut juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Apa gunanya adalah mendewasakan dalam proses kontestasi. Jadi bagaimana bentuk politik yang sebenarnya, pemilu yang sebenarnya bagaimana, sehingga hal-hal yang sebenarnya harus tidak dilakukan itu juga harus tidak dilakukan. Kami juga menggandeng beberapa pihak yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan sekaligus ikut mengawasi dan mencegah, pertama dengan pengawasan partisipatif dan juga rekrutmen memantau. Artinya bahwa pihak-pihak yang bisa dilibatkan dalam proses pencegahan itu kami optimalkan. Keyakinan kami dari Bawaslu bahwa dengan proses pencegahan yang optimal ini bisa potensi-potensi yang terjadi 2019 akan diminimalisir dengan adanya perubahan-perubahan atau optimalisasi pencegahan. Saya kira itu. Kuncinya ada di pencegahan ya. Ya. Jangan sampai potensi yang sebenarnya bisa dihindari kalau dihadang dari awal, dia ada proses. Dan kemarin kami juga dapat kunjungan dari Puslitbang Diklat Bawaslu RI, sama. Artinya mereka sudah kami ajak juga bicara kemarin bersama-sama untuk melakukan IKP, indeks kerawanan pemilu. Hanya usulan dari Bawaslu Sidoarjo terhadap indeks kerawanan pemilu itu harus juga ada sentuhan sosiokultural. Artinya bahwa tipologi masyarakat Sidoarjo ya khususnya itu harus dipetakan. Artinya kan Sidoarjo itu ada 3 kategori. Yang pertama perkotaan, kedua pedesaan, dan masih ada juga masyarakat terpencil. Ya. Nah, indeks kerawanan 3 hal ini melalui pendekatan sosiokultural. Kita kemarin pun juga evaluasi banyak daerah waru dan taman, daerah urban. Notabene penyangga Surabaya di mana peran masyarakat ya itu sangat dibutuhkan karena dinamisasi politiknya pasti lebih tinggi. Semuanya juga pedesaan itu juga harus diantisipasi. Kenapa? Konflik itu kadang-kadang karena daya pikir manusia orang yang ada di sana itu bukan kurang ya, memang pragmatis banget ya, sehingga konflik itu sangat meruncing lah, itu juga menjadi perhatian kami. Terus daerah terpencil ini menjadi perhatian kami terkait dengan perlindungan hak pilihnya. Jangan mereka itu yang sudah terisolir seperti di Kalikajang, Kepentingan itu jangan sampai terabaikan terkait dengan perlindungan hak pilihnya. Termasuk juga kemarin yang dibahas status Lumpur Lapindo ini. Dari 4 desa yang ada, ini secara prosedur itu sangat unprosedural dalam pemenuhan hak pilihnya. Kenapa? KTP-nya masih siring, KTP-nya masih KTP warga, tetapi sudah dilokalisir ke Solo dan sebagainya. Nah, ini harus bisa diantisipasi secepat mungkin oleh pemerintahan daerah. Bagaimana status mereka? Sehingga notabene kepada kami sebagai penyelenggara tidak mengalami konflik kepentingan di dalam itu. Oke. Kita sekarang juga masuki era digital ya. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin persoalan di medsos ya, misalnya platform medsos itu tidak banyak menimbulkan persoalan ketika ada pemilu.
di era sekarang itu rasanya orang semua sekarang sudah nyaman kalau bermain di situ. Mungkin head speed atau black campaign itu juga rame mungkin nanti di sana. Itu potensi ke arah sana juga gede. Teman-teman Bawaslu punya Ya, jadi antisipasi? peran buzzer apa itu namanya? Buzzer ya? Ya buzzer ya, di mana ada kalanya buzzer ini mempromosikan, ada kalanya mendiskreditkan. Nah, Ini ancaman kami memang dari Bawaslu untuk bisa melakukan pengawasan atau pendekatan di media sosial. Kami tentunya harus berkoordinasi dan dengan pihak-pihak kepolisian juga, dengan teman-teman YouTuber dan sebagainya, melalui pendidikan berpolitik ya, menuju kedewasaan dalam proses itu yang ini. sehat. Jadi nanti tidak langsung buzzer itu difungsikan untuk mendiskreditkan, tetapi kalau mungkin mempromosikan, hal itu menjadi wajar bagi kami. Tetapi namanya mendiskreditkan tentunya akan menimbulkan konflik dalam masyarakat, termasuk juga dalam proses dukung-mendukungnya. Ya. Itu yang Pemilu 2019 memberi pelajaran yang luar biasa. Polarisasi itu salah satunya juga diakibatkan oleh ramainya hiruk pikuknya di medsos. ya. Dan itu kan kita berharap juga nanti polarisasi ini tidak ngefek sampai sejauh ini kepada misalnya Sidoarjo. Karena saya pikir kalau Sidoarjo relatif orangnya masih ini ya, masih bisa enak lah untuk diajak komunikasi gitu. Tapi kalau sudah masuk wilayah-wilayah kayak gitu, ini ketika sudah meledak susah penanganannya gitu kan. Selama ini konflik yang terjadi di Sidoarjo, baik kampanye negatif, itu masih mampu untuk ditangani dengan karena memang ada yang sesuai dengan sampaikan Pak Jamil tadi, Bawaslu mempunyai ruang mediasi. Ya. Mediasi di mana para pihak itu bisa kita undang untuk dinetralisir kebersamaannya. Artinya bahwa tidak semerta konflik itu dibiarkan, tetapi kami diberikan kewenangan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Dan sepanjang ini tidak ada yang konflik-konflik yang berkelanjutan untuk pemilu di Sidoarjo. Kalau ngomong karakter Sidoarjo tentu berbeda dengan banyak daerah lain ya. Kak Sidoarjo mempunyai kekasan ya. Tadi potensi ada persoalan Lapindo yang sampai hari ini kalau ngomong pemilu masih menjadi PR besar. Situasi yang seperti disampaikan Pak Rasul tadi, perkotaan dan perdesaan juga penanganannya berbeda. Nah, karakter-karakter Sidoarjo tentu menjadikan penanganan tersendiri, solusi tersendiri ya untuk kasus-kasus Sidoarjo. Nah, salah satu cara adalah melibatkan kelompok-kelompok masyarakat partisipatif dari kelompok-kelompok untuk memberikan pendidikan politik yang sehat. Termasuk ini sebenarnya tugas-tugas partai kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau Pak Rasul, Pak Jamil melihat untuk teman-teman partai sendiri gimana? Ini yang menjadi catatan kami sebenarnya, partai politik kan ada bansos, bantuan politik. Kami mengajak sebenarnya kepada partai politik untuk bisa mengelola uang banpol itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan politik pada masyarakat. Ya. Kami dari Bawaslu siap untuk berkolaborasi, bekerjasama dengan partai politik dalam rangka pendidikan politik. Nah, ini menjadi tugas bersama dari partai politik dan stakeholder yang ada, bagaimana banpol itu betul-betul bisa dimanfaatkan kepada aspek yang positif dalam prospek pemilu ke depan. Kita ngomong banyak usaha yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Sidoarjo untuk dalam hal ini ngomong pencegahan sampai lah persoalan melebar kemana-mana. Prosesnya adalah di pencegahan. Tapi kadang orang Sidoarjo itu sudah punya pemahaman yang berbeda dengan teman-teman Bawaslu. Ini adalah tukang semprit. Istilahnya banyak macam lah. Pokoknya yang kaitannya dengan cenderung karena banyak ngerusui, kerja-kerja teman-teman partai itu banyak terhambat. Sebenarnya kan nggak ada itu kan. Ada, saya yakin teman-teman Bawaslu kan punya koridor sendiri kan, ada regulasi yang mengatur itu. Cuman persepsi teman-teman di luar seperti itu. Teman-teman itu nganggapnya ke Bawaslu itu tukang recoi bahasanya kan gitu kan, bahasa kasar gitu. Secara personal sempat nggak masuk ke itu? Ya, baik. Repot kalau hostnya ini mantan penyelenggara repot. Tapi saya juga ini heran juga kenapa wong petahana kok bisa nggak masuk waktu rekrutmen KPU dulu gitu. Bahasanya masuk situ. Nggak tahu kenapa Mas Nanang. Pak Iska yang bertanggung jawab ya. Dijawab dulu pertanyaan saya ini. Proses sampai sakit. Biar nggak terlalu serius lah. Petahana itu kan jarang kalah sih, kok bisa kalah itu gimana?
Kurang baca angin mungkin ya. Baik, soal image tukang semprit ya. Iya. Saya begini, pemilu itu kan sebetulnya ajang konflik ya, Ya. ajang konflik yang dilegalkan oleh negara melalui undang-undang kan begitu. Maka kalau kemudian dia kompetisi, maka Bawaslu itu ibarat wasit. Ya. Wasit itu memang tukang semprit. Ya. Ya, kalau kemudian ada pelanggaran, kita tegur, kita panggil, kita lakukan klarifikasi. Kalau kemudian aksi-aksi penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu diibaratkan dengan sempritan terhadap para pelanggar, kita ya fan-fan saja. Memang itu yang kita lakukan. Ya. Selama kemudian kita menjalankan kewenangan yang diatribusikan kepada kita, maka itu nggak ada masalah menurut saya. Entah itu dikatakan tukang semprit ke Ya. wasit, Ya. selama kita memang betul-betul ingin menegakkan bagaimana pemilu ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Meskipun kita tidak akan membayangkan tidak akan ada pelanggaran sama sekali, nggak mungkin. Pasti ya. Nggak mungkin. Ya. Ya, karena pemilu itu ajang konflik yang ya. dilegalkan. Betul. Iya. Cuman ini terkadang mungkin ada yang mungkin sampai bablas ya, karena ngomong memuaskan banyak orang itu nggak bisa. Ya. Pasti Ya. ada merasa yang apapun Betul. lah, meskipun itu berbasis Betul. regulasi, tentu Ya. ada yang merasa gak nyaman atau Ya. mungkin ini kok aku diginikan sendiri, yang lainnya kok nggak sampai gitu. Itu secara personal pernah nggak sampai berimbas kayak itu? Begini Di ya. luar konteks kita ngomong regulasi ya. Ya, penyelenggara pemilu itu penegak hukum yang harus independen dan juga diawasi Ya. oleh DKPP. Tidak ada konstruksi penegak hukum yang kemudian diawasi oleh lembaga dalam menjalankan tugas-tugas, itu nggak ada, kecuali Bawaslu. Ya. KPU, kecuali penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Ya. Itu diawasi oleh DKPP. Oleh karena itu kita itu nggak bisa ya kemudian mincela-minceli, kemudian mengakali peraturan Ya. perundang-undangan. Kita memang dituntut untuk tegak lurus, Ya. menjalankan kewenangan, melakukan penegakan hukum. Karena kita kalau melenceng sedikit saja, DKPP ancamannya, Pak. Yang ngawasi banyak. Yang ngawasi Pasti banyak, gitu loh. Ya. Maka kita memang ya didesain memang untuk bisa independen, kemudian betul-betul melakukan penegakan hukum pemilu. Nggak, misalnya sampai gini, sampai intimidatif, karena ini bernyangkut dengan keputusan banyak orang ya. Ya, Di luar konteks kita ngomong pengawasan, ada lagi sampai intimidatif, sampai ngancam-ngancam ke secara personal. Ada pernah kejadian kayak gitu ya? Kalau ancaman ke saya belum pernah. Belum pernah ya. Tetapi kalau kemudian telepon minta bocoran putusan itu banyak. Ruang Itu nego banyak. malah. Nah, kalau minta bocoran putusannya bagaimana itu banyak. Itu banyak. Ya saya jawab saja, tunggu saja waktunya. Wong itu juga sidang nanti terbuka kok, Ya. terbuka untuk publik. Ya ikuti saja kan begitu. Nanti akan diputuskan melalui persidangan yang resmi. Itu kan hanya persoalan waktu. Saya jawab gitu saja. Kalau Pak Rasul sendiri punya pengalaman terkait itu? Jadi kalau boleh mengukur integritas penyelenggara pemilu di Sidoarjo, itu salah satu elemennya adalah DKPP tadi. Sepanjang saya ada di Bawaslu, saya juga belum pernah Bawaslu Sidoarjo, Panwaskap Sidoarjo dibawa ke DKPP. Iya, Tidak pernah. betul. Artinya bahwa koridor penegakan hukum, koridor etika itu masih wajar menurut DKPP. Artinya masih tidak ada pelanggaran yang substansial sesuai dengan peraturan DKPP. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Jadi integritas penyelenggara itu masih sesuai dengan apa ketentuan DKPP. Terus selanjutnya terkait dengan masalah intimidasi dan sebagainya. Saya kira di masyarakat Sidoarjo itu kan masyarakat yang sudah betul-betul menggunakan logika, sehingga hal-hal itu tidak perlu untuk dijalani dan sebagainya. Jadi semuanya. Terus yang ketiga, trust, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara di Sidoarjo cukup tinggi. Artinya bahwa beberapa pendapat atau tanggapan masyarakat, udahlah itu serahkan kepada Bawaslu, serahkan kepada KPU. Artinya masyarakat sudah percaya penuh
Kalau memang integritasnya sudah bisa diukur oleh masyarakat. Amanah, dianggap amanah karena memang dipasrai oleh negara untuk menjadi perwakilan di tingkat kabupaten terkait dengan kepanitiaan penyelenggaraan kepemiluan ya. Ini saya pikir luar biasa untuk Sidoarjo. Banyak kasus mungkin di tempat lain mungkin sampai ada bakar-bakar kantor KPU, kantor Bawaslu. Alhamdulillah Sidoarjo sudah punya pengalaman seperti itu. Iya. Selain memang masyarakat Sidoarjo sendiri lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan, juga memang kan integritas teman-teman ini memang luar biasa diakui oleh partai, oleh masyarakat bahwa memang mereka yang menjalankan itu sesuai rule yang ada. Kalaupun ada konflik kepentingan itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas-tugas gitu kan. Sidoarjo ini Mas Anang ya, kalau kemudian kita anggap unik ya unik. Di pemilu kemarin pertarungannya itu sengit sebetulnya, tetapi tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi baik DPR RI maupun DPRD. Kita nol gugatan. Di pilkada kemarin kurang sengit bagaimana pertarungannya. Perolehannya juga tipis, tapi juga berakhir di KPU. Selesai di KPU, enggak di MK. Itu kan luar biasa itu. Saya pikir itu bukan hanya keberhasilan KPU dan Bawaslu, tapi keberhasilan Sidoarjo secara keseluruhan. Terima kasih untuk itu, kata Mas, kita semua masih punya pegangan karena memang semua regulasi sudah mengatur dengan jelas dan teman-teman saya pikir menjalankan juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Betul. Itu Bang perlu kerja-kerja ya kedewasaan politik yang sampai katakan tadi. Terus saya hanya menggarisbawahi bahwa proses rekrutmennya mungkin Bawaslu KPU itu sudah cukup baik sehingga melahirkan para penyelenggara yang baik. Itu juga diawali dari rekrutmennya. Betul. Kita ngomong penyelenggaraan itu kalau memang penyelenggaranya udah dari awal udah demokratis, hasilnya penyelenggara pemilu juga CDC orang-orang yang kapasitasnya mau. Makanya Pak Rasul ini layak untuk dibawa ke Jawa Timur. Udah gak kerasan. Berarti gak kerasan di sini. Gimana Pak Rasul? Banyak mendoakan ini. Ya, saya tetap berniat hal-hal yang sangat baik bagi kami. Dorongan dan support dari teman-teman itu bagian dari yang tak terpisahkan dari cita-cita saya khususnya untuk bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan saya. Baik nanti itu mau jadi provinsi, di kabupaten, hanya Tuhanlah yang tahu. Niat sudah terutarakan, kita tinggal mensupport Pak Rasul, mendoakan. Ternyata jawabannya tidak atraktif dan variatif, tapi normatif. Kita kan bangga sebagai warga Sidoarjo kan kalau kita punya perwakilan penyelenggara di tingkat provinsi. Berarti kan pengakuan di Sidoarjo sukses. Hanya kan saya yang jadi catatan begini, masyarakat punya hak untuk mengoreksi proses rekrutmen ini. Nah, ini selayaknya bisa digunakan secara maksimal. Sejauh mana sih tim seleksi ini bisa bekerja secara profesional dan proporsional? Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk nilai kritis masyarakat. Kalau sudah dari tim seleksi ini sudah tidak proporsional, tidak profesional, bisa dimungkinkan nanti hasilnya atau output dari penyelenggara itu akan tidak profesional, tidak proporsional. Kuncinya dimulai dari tim sel ketika pembentukan sampai perekrutan, sampai menghasilkan output penyelenggara di tingkat kabupaten. Kalau memang prosesnya dari awal betul bagus sesuai regulasi, hasilnya nanti penyelenggara itu. Nilai-nilai kritis kalau memang ada intervensi dari berbagai pihak itu harus selayaknya disampaikan atau dilaporkan, sehingga kami pun umpamanya jadi peserta dalam proses rekrutmen itu kita mempunyai suatu nilai plus lah, bahwa oh ya memang hasil seleksi ini sudah profesional karena juga ada support dari masyarakat terhadap proses pengawasannya, termasuk dari teman-teman akademisi ya, karena memang mereka yang sudah banyak bergelut dengan logika rekrutmen yang baik bagaimana dan sebagainya gitu. Jadi ini sebagai kontrol terhadap atraktifnya dari berbagai pihak. Ini akademisi, termasuk mungkin Pak Jamil yang sering banyak bergelut dengan nilai-nilai kritis gitu. Ini kan saya pikir ini kan komposisi yang imbang ya. Kita udah punya teman-teman yang memang kajian di ini dalam, tapi juga harus ada orang-orang yang akademisi juga masuk di situ harusnya. Seperti Pak Jamil ini kan, ini calon doktor ini. Saya pikir luar biasa profil di Sidoarjo, Bawaslu macam-macam. Tapi yang paling penting ada outputnya untuk masyarakat. Memang terbukti selama ini bahwa situasi politik di Sidoarjo relatif aman. Salah satunya kalau teman-teman penyelenggara juga punya integritas yang
saya pikir tidak perlu diragukan. Ya. Kalaupun riak-riak itu biasa, namanya juga orang gak akan pernah ada yang puas gitu kan. Saya pikir itu untuk obrolan kita hari ini. Perlu kita nanti ketemu lagi menjelang tahapan-tahapan. Banyak seperti sampaikan Pak Rasul, Pak Jamil, memang ada komunikasi yang harus intens disampaikan. Pendidikan politik tidak saja kepada partai, tapi juga masyarakat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Ini bagi kami luar biasa. Kita ada ruang untuk berdialog, untuk membangun kesadaran bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Rasul, Pak Jamil, sukses untuk menyelenggarakan pemilu. Statement bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.